Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Dia Safitri dari Prodi Ilmu Komunikasi Paralel 1. Materi pertama itu ada diagnosis jiwa melalui critical thinking. Yang pertama, mengenali diri sendiri mulai dari dasar pemahaman kenali jiwamu. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka telah mengenal Tuhannya. Yang kedua, critical thinking melalui alat diagnosis jiwamu. Kekuatan berpikir untuk memahami fungsi penciptaan alam raya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Bumi diciptakan bukan kebetulan, tapi disiapkan dengan nyaman untuk dihuni. Lalu yang ketiga, identifikasi sifat jiwamu. Lakukan evaluasi akhlak kita, lakukan evaluasi dengan berpikir jeli dan kritis tentang akhlakmu. Inilah yang disebut critical thinking. Contohnya itu ketika bercermin kita berdoa, pujian kepada Allah yang telah membaguskan wajah kita, selanjutnya meminta akhlak kita dibaguskan. Lalu yang keempat, kenali penyakit hatimu. Yang kelima, obat penyakitmu dengan tauhid, hilangkan atau kurangi kelakuan yang buruk yang selalu mengikuti hawa nafsu. Isilah hidup dengan ilmu dan bimbingan spiritual untuk bekal amal solehmu. Hiasi dirimu dengan sifat-sifat kebaikan. Sebagian sifat itulah yang disebut dengan takwa. Lanjut di materi yang kedua itu ada komunikasi antara hamba dan Robnya. Arti komunikasi adalah komunikasi proses transfer pesan kepada pihak lain yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis. Komunis itu artinya sama. Yang kedua, ada komunikasi talbiyah. Talbiyah secara bahasa artinya aku menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik. Berarti orang yang melaksanakan umroh dan haji itu sedang melaksanakan self communication atau berbicara dengan hati kepada Allah Sang Maha Penciptanya. Yang ketiga ada critical thinking dan komunikasi model critical thinking. Model critical thinking komunikasi musyahadah terhadap atsar Nabi menghasilkan pengetahuan. Fahami ajaran secara mendalam, gunakan untuk analisis diri sendiri dulu, terus lalu disintesis melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi, lalu evaluasi diri agar sesuai dengan sifat Allah yang dicontohkan oleh akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang keempat itu ada tangkap dan fahami pesannya. Segitiga proses dalam critical thinking. Yang pertama, critical thinking, tangkap pesannya. Yang kedua, komunikasi, to other, ajak yang lainnya. Lalu yang ketiga ada self communication, pakai sifatnya. Lalu yang terakhir ada mengurai dan melaksanakan pesannya. Melaksanakan pesannya komunikasi visual dengan Allah melalui rububiyahnya, temukan sifatnya, terus komunikasi visual melalui rububiyah, alam raya juga temukan sifatnya. Jika sudah teridentifikasi sifatnya, pakailah sifat itu oleh diri sendiri terlebih dahulu. Dan kalimat tauhid seperti buah kurma dan jeruk yang memberi bermanfaat bagi manusia. Kalimat la ilaha illallah harus berbuah amal soleh sehingga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Materi yang ketiga itu ada tesis Nabi Ibrahim, yaitu hasil dari critical thinking tentang ketuhanan. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih. Kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada. Yang
pada akhirnya disimpulkan kebenaran yang hakiki dan tentu saja dengan konsekuensi resiko ujian dari masyarakat sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada tesis Nabi Ibrahim. Keyakinan Nabi Ibrahim yang kokoh karena hasil pengolahan akal dan pikirannya, dan akhirnya mendapatkan bimbingan Allah. Lalu yang ketiga itu ada langkah mengimplementasikan ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama itu ada pandangi monumennya, lalu fahami inti ajaran Nabi Ibrahim, gunakan critical thinking, bangun intelektual melalui bimbingan Quran. Yang kedua, setelah difahami, bangunlah keyakinan dari bukti-bukti yang diverifikasi dan muarakan pada keimanan. Lalu yang ketiga itu ada amalkan. Setelah diamalkan, dipraktekkan dari apa yang sudah difahami. Lalu diimani sehingga ada rasa tauhid dalam jiwa. Implikasi tesis tauhid, pemahaman yang sejalan dengan tesis Nabi Ibrahim. Adalah tesis tauhid bagi umat Nabi Muhammad SAW, yakni bagaimana akal bisa berpikir melalui musyahadah kepada alam raya. Kemudian dapat menyimpulkan siapa penciptanya dan harus melahirkan keyakinan yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan dalam kehidupan. Istilah inilah yang dimaksud koherensi, korespondensi, konsistensi, dan pragmatisme sebagai kriteria kebenaran dalam tesis ilmiah. Lalu di materi yang keempat itu ada model pembaruan Nabi Ibrahim. Shalawat kepada Nabi Ibrahim secara hakiki adalah berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim, yaitu caranya dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembaru ideologi bangsanya yang berangkat dari keyakinannya dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid sudah melebur dengan asmanya. Maka setiap langkah perjuangan atas nama Allah bukan bermotifkan harta dan jabatan, namun semata-mata amanah misi ilahiyah. Pembaruan Nabi Ibrahim dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 58 sampai 68. Misi Nabi Ibrahim itu apa sih? Misi Nabi Ibrahim itu adalah membangun karakter bangsanya agar sejalan dengan misi ilahiyah, yaitu dengan berupa cahaya kebenaran yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51. Perbaikan yang pertama dilakukan tentu saja kepada lingkungan terdekat, yakni keluarganya, khususnya bapaknya sendiri, sebagai tokoh pembuat berhala. Lalu yang ketiga, peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan, melalui proses dan pentahapan pembaruan Nabi Ibrahim, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Analogi inilah Nabi Ibrahim sangat memperhatikan nasib bangsa dan negaranya, sehingga beliaulah seorang nabi yang nasionalis demi ajaran tauhid agar diimplementasikan dengan benar. Harapan ini tercermin dalam doanya, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 126. Implementasi tauhid, nilai-nilai ketuhanan, internalisasi nilai ketuhanan, peta jalan menuju pembangunan karakter nasional. Lalu di materi terakhir itu ada ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Cahaya keimanan yang pertama itu Allah, hati, dan iman. Lalu sabar, syukur, ridho itu sifat ilahiyah. Kajian tafsir Al-Baghawi surat Ibrahim. Cahaya artinya agar kamu menyeru mereka dari jalan gelap atau syirik, memasuki cahaya keimanan, izin Tuhannya, sama dengan perintah Robnya mencintai dunia, memilih dunia, mereka mencari dunia melalui jalan jauh dari kebenaran atau jalan yang diharamkan. Al-Quran adalah kitab yang harus difahami untuk memberikan pembeda, penjelas yang dari alam kegelapan, karena terlalu mencintai dunia sampai-sampai tidak memperhatikan jalan yang diharamkan. Inilah esensi berhala yang menimbulkan kesyirikan.
Lalu strategi membawa ajaran mengajarkan strateginya adalah bangun benteng pertahanan, yakni pertama sabar dan yang kedua itu tawakal. Jika kita menggunakan strategi ini, maka musuh akan dihancurkan oleh Allah dan kemenangan akan diperoleh oleh kita. Selanjutnya, teritorial wilayah akan dikuasainya. Implementasi ajaran-ajaran disampaikan dengan bahasa kaumnya agar paham. Lebih luas lagi adalah dengan bahasa kehidupan masing-masing bangsa. Dan syukur ajaran yang telah diimplementasikan, pembangunan karakter diwujudkan dalam pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dan sepenuh hati. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.